Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 8 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7, lebih dari 1.400 warga mengungsi di lapangan Gelora Samador di Kabupaten Sika, Maumere. Mayoritas para pengungsi merupakan warga pesisir. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Andi Isworo. Langsung dari lokasi Nadia, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Ya, selamat pagi Febrian dan juga Glory. Saat ini saya sedang berada di pengungsian lapangan Gelora Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan dalam segmen Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia kali ini, saya akan mengajak Glory dan juga Febrian untuk melihat aktivitas di pengungsian, khususnya di pagi hari. Nah, tadi setelah bangun tidur, ini para pengungsi mengawali dengan senam pagi terlebih dahulu. Setelah itu baru akan satu persatu, di mana ada 38 tenda di sini dan dipanggil secara berurutan, dan ini baru saja selesai makan pagi begitu ya. Tadi menunya Glory dan juga Febrian, ini ada nasi, ada mie, dan juga ada ikan asin yang disajikan langsung di Dapur Umum Kemensos Republik Indonesia bekerjasama dengan TNI AD dan juga TNI AL. Dan seperti inilah situasinya. Tadi juga ada disediakan telur begitu ya, kita lihat ini masih ada beberapa makanan. Mungkin nanti kalau para pengungsi mau nambah begitu ya, nasinya juga masih ada, mie-nya juga masih ada. Inilah yang nanti bisa dinikmati oleh para warga, yang dimana mereka warga di sini adalah warga dari desa pesisir, yakni seperti desa Wuring Laut, dan juga desa Bebeng, yang memang hingga saat ini trauma masih dirasakan oleh anak-anak dan juga lansia, dan bahkan juga ibu-ibu begitu ya, karena gempa susulan 2 hari yang lalu juga masih terjadi pada malam hari. Hal tersebutlah yang menyebabkan mereka memilih tetap tinggal di pengungsian yang ada di lapangan Gelora Samador ini. Dan seperti ini dilihat saat ini sedang ada proses persiapan, karena nanti akan ada trauma healing sekitar 30 menit lagi yang dikelar oleh Kementerian Sosial. Dan kita akan coba menanyakan di sini juga Glory dan juga Febrian, karena setiap pagi ataupun saya bisa bilang setiap hari ada salah satu bapak ataupun sosok yang terus menyemangati anak-anak di sini, bahkan kadang-kadang juga memanggil anak-anak untuk bisa melakukan berbagai kegiatan sosial di sini untuk mengurangi trauma yang terjadi begitu ya. Kita akan coba menanyakan di sini langsung ya. Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bapaknya dengan Bapak siapa? Pagi gitu. Nama saya Kak Igun, saya relawan tim layanan dukungan psikososial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pak, ini setiap pagi, bahkan setiap saat Bapak ini semangat selalu begitu ya, karena menggunakan mikrofon biasanya manggil anak-anak untuk setidaknya melakukan hiburan di sini, ataupun ada juga menari bersama begitu ya Pak. Kira-kira dalam proses trauma healing yang sudah berlangsung selama 8 hari ini, dampaknya seperti apa sih Pak yang Bapak lihat kepada anak-anak di pengungsian? Jadi yang pertama, kami sudah melakukan asesmen psikologis, asesmen psikososial kepada beberapa penyintas yang ada di pos pengungsian ini. Jadi temuan kami ada beberapa warga yang mereka itu ada sekitar 35% warga itu yang usianya di atas 35 tahun itu, mereka itu terpapar gempa dan tsunami 92. Nah, sehingga ketika ada gempa susulan itu, banyak di antara mereka yang memori itu muncul sehingga reaktif gitu. Nah, kami membantu mereka untuk melakukan stabilisasi emosi. Nah, sementara di tempat ini mulai dari pagi, siang, sore sampai malam kami juga sudah menjadwalkan kegiatan supaya anak-anak, remaja, lansia, ibu hamil, wanita dan sebagainya bisa melakukan kegiatan yang lebih terprogram. Jadi kegiatan itu jam 6 pagi. Itu sudah senam semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, relawan TNI Polri semua senam di sini. Nanti dilanjutkan sarapan, yang anak-anak makan bubur, yang dewasa sarapan makan pagi. Jam 10 itu mulai kegiatan pendampingan anak-anak. Ada kegiatan rekreasional, ada menari, menyanyi, tepuk tangan dan sebagainya. Nanti jam 14 itu kegiatan pendampingan untuk wanita, dewasa, lansia.
Jadi termasuk psychological first aid, pertolongan pertama untuk psikologis itu dilakukan, kita lakukan tiap hari. Kemudian nanti sore itu ada pendampingan anak lagi supaya terstruktur. Kemudian nanti sehabis maghrib itu ada kegiatan bagi anak-anak yang beragama Islam, ada kegiatan maghrib mengaji. Meskipun belum ada Quran, belum ada Iqra'-nya. Nah, untuk yang anak-anak Katolik, di sini juga ada pendampingan dari teman-teman NGO yang memang berkegiatan di bagian keagamaan, Katolik khususnya. Hari ini juga kan hari Minggu begitu ya, melihat untuk ibadah bagi umat Katolik ini digelarnya di mana, Pak? Ya, kemarin kami sudah koordinasi dengan teman-teman yang mendampingi anak-anak dari kerohanian. Mereka untuk minggu ini mereka diarahkan ke gereja terdekat. Jadi karena pendampingnya sedang bertugas ke Nagekeo. Untuk hari ini sekolah minggu di sini masih belum bisa berjalan, masih diarahkan ke gereja terdekat. Pak, kira-kira untuk proses pemulihan, terutama untuk trauma anak ini biasanya berlangsung berapa lama sih, Pak? Kalau trauma itu sebenarnya belum terdetek sekarang. Kalau stres, tertekan, ya. Jadi kalau trauma nanti teman-teman di sini ada psikologi Unipa, mereka yang menjadikan rujukan bagi kami. Jadi ketika kami menemukan kasus yang kira-kira harus ditangani oleh ahlinya, kami rujuk ke teman-teman psikologi Unipa dan ke sentra Evata. Nah, mereka yang temuan kami mengalami gangguan emosi yang berat dan dampak gempa dan tsunami 92 sudah kami rujuk dan ditangani oleh teman-teman psikolog Unipa. Jadi yang di sini adalah mereka-mereka yang triase psikologisnya kuning dan hijau saja. Terima kasih banyak Bapak. Semangat Bapak, karena nanti akan ada berkegiatan lagi ya jam 10. Oke, itu dia tadi Febrian dan juga Glory wawancara kami dengan salah satu pihak dari Kementerian Sosial yang memang selalu menyemangati anak-anak di sini begitu ya. Dan kita akan coba bergegas lagi berjalan ke area lapangan karena memang di area lapangan meskipun begitu terik ya, tetapi anak-anak di pengungsian ini mereka sangat semangat untuk bermain dan juga setidaknya mengantri seperti ini. Dilihat di layar kaca Anda saat ini banyak sekali anak-anak yang sedang mengantri untuk mendapatkan minuman dari sejumlah. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat semua, udah makan? Sudah. Ini habis main apa tadi? Habis main dengan kakak dari sana tadi. Kakak tentara. Iya, kakak tentara. Oke. Seneng nggak main sama kakak-kakak tentara? Senang. Ya, Iya. oke. Terima kasih, dadah. Ya itu dia tadi Glory dan juga Febrian memang sejak kemarin untuk tentara-tentara yang ada di sini dan juga pihak-pihak kepolisian ini terus menghibur anak-anak di sini karena ini menjadi salah satu permasalahan utama di pengungsian ini. Memang tidak ada rumah yang roboh ataupun rusak parah di sini, namun trauma yang berkepanjangan tersebutlah yang membuat anak-anak di sini begitu hingga saat ini mereka harus masih menetap di sini. Dan kita lihat di sini seperti inilah situasinya untuk teman-teman dari tentara yang selalu menghibur anak-anak di sini. Kita akan coba menanyakan di sini kepada salah satu kakak-kakak di sini. Halo kakak. Halo. Kakak, dengan kakak siapa ini? Ya, dengan kakak Inyo. Siap. Kakak, dari kemarin aku lihat kakak main terus nih sama anak-anak di sini. Kira-kira mainnya apa saja dari kemarin? Mainnya beli mereka jajan. Habis itu kalau untuk sore itu main bola. Siap. Kakak, harapan kakak ke depannya untuk anak-anak di sini seperti apa di pengungsian ini? Baik. Karena kan hingga saat ini masih merasakan trauma. Nah, harapan kakak sebagai pendamping dan juga yang selalu berada di sini 24 jam seperti apa kakak? Bencana cepat meredah, mereka cepat kembali ke rumah agar bisa sekolah lagi semua. Soalnya kasihan di sini, panas, berdebu, makan pun susah mereka. Jadi semoga baik-baik saja cepat selesai bencana ini. Terima kasih banyak kakak atas waktunya. Itu dia tadi Glory dan juga Febrian wawancara kami dengan sejumlah warga dan juga pihak TNI di sini. Dan untuk sementara itu yang dapat saya laporkan terkait dengan aktivitas pagi yang ada di pengungsian. Saya juga nanti mau ikut main lagi nih Febrian dan juga Glory bersama dengan rekan-rekan TNI.
Baik Nadia Soraya, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas Nadia. Kita ke informasi selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.